Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Fasil yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kucing dan kuci. Di kesempatan kali ini ada saya, Ridho Masruroh, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Karangasem 04 Batang. Kemudian ada Bapak Ardani Widianto dari SD Negeri Gombong. Iya, kita siap Ibu untuk permasalahan kita yang pertama, yaitu kami akan melakukan kucing dan kuci dari antara Pak Dani dengan saya. Ya, kita lanjut ya Pak ya. Lanjut Pak Ridho. Assalamualaikum Pak Ardani, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Ridho. Wah, ini kayaknya bagaimana kabarnya nih? Baik-baik saja kah Pak hari ini? Wah, alhamdulillah kabar hari ini baik Pak Ridho. Tenane baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi saya dengar Pak Ardani akan ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibicarakan sama saya gitu Pak? Oh iya Pak Ridho, benar sekali. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Ridho. Oh iya Pak. Tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 atau 20 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Dani ingin sampaikan kepada saya? Coba saya ingin tahu. Oke, iya Pak, nggak apa-apa. Walaupun cuma 15 atau sampai 20 menit, kita maksimalkan untuk pertemuan kali ini ya Pak Ridho ya. Iya. Nah, saya ingin sedikit bercerita Pak, ini terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam pembelajaran saya Pak Ridho. Karena mungkin saya masih menggunakan metode yang masih konvensional sekali. Padahal kita kan tahu kita harus mendidik sesuai dengan zamannya ya Pak Ridho ya. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, setidaknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid kita. Lah saya itu kepingin banget Pak Ridho menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid saya. Nah, selain itu di sekolah saya itu Pak, kegiatan tidak menggunakan lembar kerja saja dan metodenya tidak hanya menggunakan ceramah saja maksudnya ya. Kita kan seringnya lebih banyak ceramahnya. Namun saya ingin menggunakan metode di zaman sekarang itu loh Pak Ridho, di era digitalisasi yang berkembang pesat. Perubahan pembelajaran, kurikulum juga semakin maju, jadi sebenarnya tidak zamannya lagi kita menggunakan LK, menggunakan metode ceramah itu tidak lagi. Saya ingin ada perubahan di sekolah saya loh Pak Ridho. Saya ingin juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, supaya murid-murid termotivasi belajarnya. Hingga belajarnya juga makin meningkat, murid menjadi tidak bosan, adanya tantangan kepada murid untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, murid juga mudah percaya diri serta mandiri untuk mengembangkan potensi diri secara optimal Pak Ridho, sehingga diharapkan kelas siswa itu menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri dan menjadi dirinya Pak Ridho. Oh iya benar sekali Pak Dani. Apalagi dengan keadaan sekarang ini ya Pak Dani ya, kita harus mengikuti zamannya ya Pak ya. Banyak sekali kalau sekarang kita kalau melihat dari strategi dan metode pendidikan sendiri kan semakin berkembang pesat ya Pak Dani ya. Iya Pak. Benar sekali itu menurut saya Pak Dani harus mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Iya Pak, harusnya memang kita itu harus seperti itu, mendidik anak harus sesuai dengan kodrat zamannya, jadi anak itu dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya ya Pak. Sesuai dengan kita tahu semua bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita tahu, kita kan mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Masa masih monoton kayak gitu aja, jadi kita perlu adanya perubahan, itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Pak Ridho. Iya benar sekali. Ya memang begitu Pak. Jadi saya garis bawah ini permasalahan dari Pak Dani ini adalah pembelajaran dari Pak Ardani ini memang masih monoton ya kan? Atau yang namanya lebih bahasa kerennya kurang bervariatif ya Pak ya. Nah, iya benar sekali Pak. Iya Pak ya. Pembelajarannya memang saya rasakan kurang bervariatif atau kurang bervariasi atau
lebih tepatnya kurang inovatif ya Pak Rido ya, masih Iya betul. monoton dan Heeh. kurang kreatif, mungkin strategi pembelajarannya mungkin juga perlu saya perbaiki lagi Pak Rido. Ah, oke, dari percakapan kita dari tadi, apa namanya, kira-kira apa sih yang ingin didapat dari Pak Ardhani? Ini maunya seperti apa gitu ya? Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi Pak Rido, bagaimana sih supaya saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran saya lebih bervariasi di kelas, lebih inovatif, bisa mendidik murid bisa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya itu tadi, terus tentunya saja sesuai dengan kearifan lingkungan saya Pak. Jadi setidaknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta bisa memotivasi belajarnya menjadi meningkat, murid menjadi tidak bosan, serta bisa memberikan tantangan kepada murid untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, murid serta penuh percaya diri untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Sehingga saya berharap kelak siswa itu menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri, dan menjadi dirinya sendiri, begitu Pak Rido kira-kira. Ih, keren loh Pak itu, hebat hebat sekali Pak Ardhani. Kemudian ini ya Pak ya, dari pembahasan tadi kan mengenai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Nah, Ya. pembelajaran itu ideal dan berada di level 10 nih. Nah, kira-kira nih Pak Ardhani ini ada di level berapa menurut Pak Ardhani sendiri? Kalau menurut saya sih, saya masih di level 6 Pak ya. Karena di sini kebetulan saya juga belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya kan. Pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran juga masih monoton. Jadi mungkin saya masih menggunakan apa ya, masih di level 6 Pak, karena saya masih menggunakan metode ceramah Pak. Jadi saya anggap masih di level 6 begitu Pak Rido. Oh iya. Kalau menurut saya apa namanya ini ya Pak ya, Ardhani kemudian jadi kira-kira di level berapa Pak Ardhani sendiri ingin meningkatkan atau adanya perubahan terkait menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya Pak Dani? Kira-kira di level Uh, berapa nih Kalau Pak Dani misal bisa mencapainya? ditanya level keinginannya mungkin semua orang juga pinginnya di level tertinggi, level 10 Pak ya. Tapi kita Mm-mm. juga kembali lagi untuk berubah itu tidak bisa menggunakan waktu secara instan atau singkat ya Pak ya. Tapi saya juga butuh proses untuk menuju perubahan itu. Jadi saya pinginnya sih paling tidak ada kenaikan di level 9 ya Pak. Oke, berarti nah dari kenaikan level sendiri sebelumnya dari level 6 dan menginginkan ke level yang lebih tinggi ini, eh, pertanyaan saya ini kira-kira usaha apa yang akan Pak Ardhani lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya Pak Ardhani? Usaha apa Pak ya? Saya juga masih memikirkannya nih Pak. Ya, memang kalau dalam usaha apa yang memikirkan ini ya Pak ya, apa namanya? Mungkin dengan sambil berjalan kita ya. Nah, mungkin akan mendapatkan. Iya, mungkin sambil berjalan, mungkin saya berpikir bagaimana sih cara nanti bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya sesuai dengan zamannya. Seperti yang saya melakukan kolaborasi, Pak, mungkin dengan rekan sejawat, mungkin seperti itu, Pak. Mungkin terus apa lagi ya, Pak, kira-kira? Oke, jadi itu perubahan yang ingin dilakukan Pak Ardhani ya, berarti dengan melakukan kolaborasi nih Pak dengan rekan sejawat. Kemudian selain menyenengan kolaborasi, kira-kira nih apa strategi apa lagi nih yang akan Pak Ardhani lakukan? Baik, mungkin selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya juga akan melakukan beberapa hal, Pak, seperti menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat, menciptakan suasana yang rileks, memotivasi, menggunakan selama ini belum ada ice breaking, mungkin saya akan menggunakan ice breaking, serta
menggunakan metode-metode yang variatif, Pak. Sehingga dengan strategi ini diharapkan suasana belajar akan lebih menyenangkan, suasananya rileks, bangkitnya minat belajar, adanya keterampilan penuh, perhatian peserta didik dengan tercurah, serta belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi tinggi, Pak. Ya, benar juga, Pak. Kemudian untuk melakukan strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan nih ya, yang kira-kira nih Pak Ardani ini perlu nggak dukungan? Nah, dari siapa itu loh, Pak? Ya, tentunya saya menginginkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak Rito, karena yang ingin saya ingin cepat terrealisasi itu yang pertama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid Pak Rito. Itu yang saya inginkan. Berarti kan saya harus yang pertama yang saya lakukan adalah saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena rekan sejawat itu yang ibaratnya setiap hari kita bertemu dan sudah pasti lebih dekat dengan kita selain dengan kepala sekolah Pak Rito. Iya, oke. Jadi berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya Pak ya? Ya, betul sekali. Seperti itu ya Pak ya? Dengan Nah, warga sekolah Pak Rito. Nah, kemudian nih saya ingin bertanya lagi nih sama Pak Ardani nih mengenai strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan nih. Lah, selain strategi tersebut, mungkin ada hal lain yang Pak Ardani lakukan. Seperti apa, Pak? Mungkin sudah pasti saya memberikan dukungan dari banyak pihak, Pak, karena tidak bisa istilahnya saya berjalan sendiri. Kita juga berkooperasi dengan seluruh warga sekolah itu tadi, Pak Rito. Dan mungkin strategi lain adalah saya akan mengajak murid untuk belajar outing class, yaitu pembelajaran di luar kelas. Saya akan menggunakan lingkungan sekolah untuk belajar, Pak Rito. Iya. Kemudian nih Pak ya, kira-kira kapan nih hal tersebut Pak Ardani akan merealisasikannya? Untuk merealisasikan strategi saya ini tentang menciptakan belajar yang menyenangkan, akan saya realisasikan secepatnya, Pak Rito. Oke, untuk merealisasikan strategi berarti intinya itu guru sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran Pak ya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan supaya murid itu lebih semangat dan termotivasi ketika diajak untuk belajar, ya kan? Ya. Nah, dari percakapan kita kali ini Pak, apa sih yang didapatkan dari Pak Ardani? Alhamdulillah ya Pak Ridho, dengan saya bercerita dengan Pak Ridho, alhamdulillah walaupun hanya sebentar ya Pak, jadi saya mendapatkan gambaran untuk bergerak maju, nantinya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, serta lebih berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Intinya, saya akan bergerak maju melakukan perubahan supaya murid saya dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya Pak Rito. Dan juga saya mendapat gambaran secepatnya untuk melakukan strategi tersebut, karena sebesar apapun cita-cita kita, kalau tidak melangkah itu ya akan menjadi cerita saja ya Pak Rito, tidak akan pernah menjadi suatu perubahan ya Pak Rito ya. Iya. Ya, oke, baik Pak. Semoga aksi nyata ataupun perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Ardani ini dapat membuat pembelajaran lebih baik lagi dan lancar. Nah, kemudian nih dapat tercapainya tujuan dari perubahan yang ingin dirubah oleh Pak Ardani menjadi pembelajaran yang lebih inovatif, apalagi seperti itu ya Pak ya. Kiranya kok Pak ini cukup sekian dulu Pak ya kita hari ini ya. Semoga percakapan singkat kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ardani sebelumnya atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari hari ini gimana Pak? Refleksi untuk hari ini, alhamdulillah dari Pak Ridho sudah menyampaikan dengan baik, juga sudah bersama-sama mencari sebuah solusi dari pernyataan yang saya berikan tadi Pak, untuk menggali potensi
memunculkan alternatif, solusi dari permasalahan juga dari Pak Ridho juga gaya bahasanya sangat enak didengar Pak Ridho. Ya, sehingga apa ya, Pak Ridho bisa memberikan pertanyaan dan umpan balik dalam menjalankan rencana aksi itu dengan apa ya, menanya komitmen dapat melakukan rencana dukungan yang dibutuhkan saya dan kapan rencana itu akan dilakukan. Jadi sangat luar biasa Pak Ridho. Terima kasih Pak Ridho. Ya, seperti itu Pak. Ya alhamdulillah berarti untuk hari ini apa namanya? Apa yang menurut Pak Ardani suatu permasalahan Pak Ardani insya Allah sudah terselesai dengan baik ya. Amin Pak Dengan Ridho. adanya kita itu ya. Saya juga merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak menjadi beban pikiran lagi Pak Ridho karena dapat berbagi dengan Pak Ridho. Ya, itu aja. Terima kasih. Selesai. Perkenalkan, nama saya Ardani Widianto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Pada hari ini saya akan melakukan coach dan coaching bersama kelompok saya, yaitu saya sendiri Ardani Widianto dengan Pak Ridho dan difasilitasi oleh Ibu Nasiyati Uliah. Baik, saya akan langsung saja untuk melakukan coaching pada Pak Ridho. Ya, silakan Mbak. Oke, siapa ya? Yeah. Assalamualaikum Mbak Ardani. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak Ridho. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar hari ini Pak Ridho? Alhamdulillah baik juga sih Pak. Saya. Ada apa Pak Ridho? Sepertinya kok ada hal yang sangat penting yang mau diobrolkan. Sepertinya kok wajahnya lesu, letih lesu, penuh dengan ketidakpuasan sepertinya Pak Ridho ini. Ada apa Pak Ridho? Bener Pak. Ya sih. Saya mohon maaf nih Pak ya. Hari ini sekiranya Pak Ardani sibuk, saya minta waktunya Pak ya. Oh gitu Pak Ridho, nggak apa-apa Pak Ridho, santai saja. Jam ini tidak ada jadwal mengajar oh, Pak. Memangnya ada apa sih Pak Ridho? Ya gini Pak Ardani, saya mau ngobrol sebentar. Bahwasanya saya menemukan suatu permasalahan nih. Nah mungkin dengan obrolan saya sama Pak Ardani ada sesuatu yang mungkin bisa saya dapatkan sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan seperti itu. Oh begitu ya Pak Ridho. Baik Pak Ridho. Berarti kira-kira ini nanti tujuan dari obrolan kita ini apa sih Pak Ridho? Iya, dari obrolan ini tujuan dari saya ingin mendapatkan ide ataupun solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas saya Pak Ardani. Oh begitu, Pak Ridho berarti ingin mendapatkan sebuah solusi ya Pak Ridho dari permasalahan yang Pak Ridho hadapi saat ini. Ijeh Pak Ardani. Coba sekarang Pak Ridho bisa ceritakan kepada saya kira-kira masalahnya apa sih Pak Ridho? Gini loh Pak, saya kan ngajar kelas 6 nih, tahun ini yang tahun pertama ya. Tahun pertama saya mengajar, tapi kan dari beberapa tahun yang lalu saya mengetahui perkembangan anak-anak kelas 6 juga. Saya rasa untuk kelas 6 tahun ini itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Entah mengapa, seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya gitu loh. Jangankan antara laki-laki dengan perempuan, uang ini antara perempuan dan perempuan aja sangat terlihat ada pemisahnya Pak. Saat pembelajaran metode diskusi nih, mereka terkesan nggak mau bareng atau kerjasama dan berkelompok dengan itu saja. Jadi seolah-olah mereka itu kayak ngegap gitu loh Pak. Ada semacam kelompoknya masing-masing gitu loh. Nah saya bingung nih Pak. Bagaimana caranya untuk mereka itu bisa bekerja sama secara menyeluruh. Oke, berarti di sini Pak Ridho ini merasa bingung ya Pak Ridho dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerja kelompok di dalam kegiatan pembelajaran begitu ya Pak Ridho? Iya betul. Malah ada juga nih Pak yang mejanya digeser hanya karena tidak mau duduk dengan lawan jenis gitu loh Pak. Padahal murid laki-laki dan perempuan jumlahnya ganjil. Otomatis kan
pasti ada yang salah satunya duduk sama laki-laki dan perempuan kan. Nah, saya bingungnya di situ tuh, Pak. Oh ya, tadi kan Pak Ridho mengatakan murid-murid kan belum bisa bekerja sama saat pembelajaran ya Pak Ridho ya. Nah, kira-kira menurut Pak Ridho itu idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana sih Pak Ridho? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok ini ya, secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi dengan siapa saja, Pak. Ya. Tidak memandang gender atau teman akrabnya saja. Nah, di sini kan agar dapat menyelesaikan tugas dan nantinya beradaptasi, berkolaborasi dengan baik dengan satu sama lain. Oke. Ngomong-ngomong Pak Ridho, kira-kira yang sudah Pak Ridho lakukan agar murid-murid bisa kompak, bekerja sama, menyelesaikan tugas, kira-kira seperti apa Pak Ridho? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar yang menjadikan murid-murid itu aktif bersama, Pak. Jadi Pak Ridho sudah masukkan metode pembelajaran diskusi ya Pak. Berarti ini sudah bagus Pak, karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid itu belum sepenuhnya muncul ya Pak. Dari Oh, betul. ya mungkin dari skala 1 sampai 10 saat ini di mana sih posisi Pak Ridho kira-kira? Sekarang dalam untuk mencapai tujuan itu skalanya di mana Pak Ridho kalau dari 1 sampai 10 kira-kira sekarang ini? Kalau membicarakan mengenai skala 1 sampai 10 kayaknya saya masih di posisi 5 deh, Pak. Posisi 5. 5 ya Pak Ridho ya. Oke. Soalnya Baik, ya itu masalahnya Masya Allah sekali, anak-anak ini nggak bisa di-handle untuk bisa bekerja sama secara bersama-sama. Oke. Iya. Yang Pak Ridho inginkan tuh di posisi berapa? Kira-kira di posisi berapa Ridho? Ya, yang namanya manusia ya, yang kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, bahkan ikut pelatihan kan Pak ya, pasti ingin mencapai posisi yang tertinggi ya Pak ya. Tapi kalau melihat dari dari anak-anak saya saat ini, ya untuk saat ini saya menginginkan di posisi 9 aja lah gitu loh Pak. Ya, nggak maksimal gitu loh. Oke, kira-kira tadi selain metode diskusi pasti ada cara lain Pak Ridho ya. Nah, apa atau rencana lain ini kira-kira apa rencananya Pak Ridho untuk mencapai tujuan tersebut Pak Ridho? Iya, oh iya Pak ya. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran dengan pembelajaran KSE terlebih dahulu Pak ya. Apalagi saat pembelajaran penilaian kebersamaan dalam diskusi dan presentasi, saya tekankan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan dengan stick note bersama kelompok dan memberi apresiasi murid yang kebersamaannya lebih baik. Jadi semacam kayak ada penilaian grup gitu loh, Pak. Jadi seolah-olah mereka itu harus kompak gitu loh, walaupun hatinya nggak kompak. Oke, Mungkin bagus Pak. ya, Oke. mungkin dari situ kan anak akan terbawa jadi sering kalau seperti itu kan jadi keseringan merasa kompak jadi kompak sendiri jadinya nantinya. Oke. Ya kan Pak ya? Oke, kira-kira ada yang lain nggak Pak? Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam kayak ice breaking atau permainan di mana ice breaking atau permainan itu mengenal teman lebih dalam, Pak. Sehingga mereka jadi mengenal satu sama lain. Tidak itu melulu temennya. Baik, berarti kan untuk berikutnya berarti Pak Ridho kan butuh dukungan juga ya Pak Ridho. Kira-kira apa Iya. dukungannya sih Pak Ridho yang dibutuhkan untuk berjalannya pada kegiatan ini? Yang jelas seperti saat ini, saya yang namanya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, Pak. Seperti saya dengan Pak Ardani kan ya. Ya. Saya minta pendapat dari jenengan. Nah, mungkin juga dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, selain dari Ibu Kepala Sekolah, dari murid bahkan orang tua wali murid. Karena menurut saya nih dengan adanya kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Menurut saya seperti itu, Pak. Terus kira-kira apa komitmen dari Pak Ridho terhadap rencana aksi ini, Pak? Yang jelas saya akan membuat modul ajar di mana akan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan adalah pada kerjasamanya.
Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan dan ada ice breaking secara beregu. Itu menurut saya. Oke. Berarti kira-kira siapa yang akan membantu Pak Rido dalam merencanakan pembuatan modul ajar itu, Pak Rido? Untuk sementara saya akan membuat sendiri dulu, lalu saya akan minta telaah kepada teman sejawat, barangkali ada yang bisa saya revisi atau ada masukan-masukan yang lebih baik lagi. Bagus sekali Pak Rido, kita perlu berkolaborasi dengan dalam menjalankan ini Pak Rido, karena berkolaborasi ini semua yang berat pasti bisa menjadi ringan. Iya, betul Pak Dani. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Rido dengan dengan mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini Pak Rido. Iya Pak, nanti saya pun akan menge-share setelah kegiatan berlangsung. Ya, terima kasih, saya senang mendengar cerita dari Pak Rido. Kapan rencana tersebut akan dilakukan Pak Rido? Ya, kira-kira mungkin 2 minggu depan ya Pak ya. Sip. Oke, menurut Pak Rido, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Rido? Ya, alhamdulillah Pak, dari percakapan kita tadi saya sudah mendapatkan ide yang pertama, kemudian solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok ya. Itu. Alhamdulillah Pak Rido sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini ya Pak Rido. Mudah-mudahan rencana akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain, terutama juga untuk contoh saya Pak Rido. Iya. Ya, terima kasih loh Pak Dani sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mencarikan solusi masalah yang saya alami. Mungkin ini kayak sepele, tapi menurut saya ini adalah masalah yang sangat besar. Karena dari masalah kecil akan menjadi masalah besar di kemudian hari kalau mereka sudah berlarut-larut, berkelompok hanya itu melulu. Gitu Pak ya. Ya, sama-sama Pak Rido. Mungkin setelah ini Pak Rido juga ingin merefleksi, monggo silakan Pak Rido direfleksikan dari masalah ini. Iya, alhamdulillah dengan adanya kita bercakap, ngobrol ya. Ya Pak Rido. Telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, sehingga saling terbuka aja loh ini Pak ini ya. Sehingga saya mendapatkan hasil yang mungkin lebih plong pikiran saya, kemudian saya menemukan solusi dan saran yang cukup bagus sekali. Pada dasarnya kalau saya lihat dari coaching dan coach hari ini, ternyata masalah dan solusi itu kita temukan sendiri Pak. Betul sekali Pak Rido, ya, luar biasa. Iya, saya terima kasih sekali Pak Dani dengan hari ini pembelajaran obrolan kita yang ringan menghasilkan suatu manfaat yang luar biasa. Untuk yang pertama adalah untuk pembelajaran kita terhadap peserta didik. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Rido. Terima kasih lah Pak Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya Pak Rido, semangat selalu. Selalu. Cayo. Alhamdulillah.